Selamat malam untuk kalian semua yang menonton video ini. Pada malam hari ini, saya akan membahas fungsi subtotal Excel, contoh dan cara menggunakan rumus subtotal di Excel. Nah, rumus subtotal Excel pada Microsoft Excel, fungsi subtotal termaksud dalam kategori fungsi math and trick. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai subtotal sebuah daftar atau database. Dengan menggunakan fungsi subtotal pada rumus Excel, kalian bisa memilih salah satu perhitungan evaluasi statistika dari 11 fungsi Excel lain, yakni fungsi average, count, count A, max, min, product, stdef, stdfp, sum, var, dan varp. Jadi dalam satu fungsi subtotal terdapat 11 fungsi Excel yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Kelebihan lain dengan menggunakan fungsi subtotal ini, baris-baris nilai yang terfilter akan diabaikan. Jadi, saat Anda memfilter sebuah daftar atau database pada Microsoft Excel, maka hanya nilai-nilai yang terlihat yang akan dihitung oleh fungsi subtotal di Excel ini. Dengan kata lain, nilai sel yang disembunyikan akan diabaikan dalam perhitungan statistika. Lalu bagaimana cara menggunakan fungsi subtotal Excel ini pada rumus Excel? Nah, berikut adalah contoh rumus subtotal pada Excel. Perhatikan contoh data berikut. Yang pertama kita buat dulu tabelnya. Kita blok sampai 4. Oke, blok ini aja. Kemudian kita insert, pilih tabel. Kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Nah, pada kolom pertama kita isi nomor, kemudian jenis, kemudian nama, dan yang terakhir adalah jumlah. Oke. Di sini saya masukkan nomor 1, 2. Oke, kita blok, tarik sampai dengan 9. Oke. Kemudian jenisnya kita masukkan hewan. Ya. Kita blok dari 1 sampai 3 itu hewan. Kemudian 4 sampai 6 kita masukkan buah. Ya, kita tarik saja. Kemudian 7 sampai 9 kita masukkan sayur. Oke. Terus namanya kita masukkan nama dari jenis ini. Hewan, harimau. Kemudian kucing. Kemudian singa. Kemudian nama buah. Kita masukkan apel, mangga, oke, kemudian jeruk. Kemudian pada nama sayur, yaitu tomat, terong, dan kubis. Oke, jumlahnya kita masukkan 10, 20, 5, 20, 30, 15, 10, 30, dan 20. Nah, di sini kita tulis saja subtotal. Subtotal. Oke. Kita blok dulu di sini. Kita kasih warna. Warnanya warna kuning saja ya. Kemudian di sini kita kasih warna hijau. Oke. Setelah ini kita akan hitung menggunakan rumus subtotal. Caranya mudah. Ya, sini saya besarkan dulu. 24. Oke. Nah, di sini kita tengahkan dulu biar rapi ya. Oke. Nah, caranya mudah. Sama dengan
subtotal buka kurung. Nah, di sini kita seleksi dulu. Kita isikan 9 ya. Kita isikan 9 titik koma, kemudian blok dari sini sampai ke 20. Blok dari jumlah 10 ini sampai ke 20. Seperti itu. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan 160. Nah, kenapa di sini ada 9? Nah, pada fungsi subtotal ya, di sini wajib menggunakan 9 ya. Kenapa 9? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu ya. Wajib pada rumus fungsi subtotal. Oke, seperti itu. Nah, kode 9 menunjukkan penggunaan fungsi sum pada rumus subtotal untuk referensi rank dari ini jumlah ke 20, dari 10 ke 20 ya. Nah, jika kalian melakukan filter pada data tersebut, misalnya hanya menampilkan data jenis buah saja, maka hasilnya akan seperti ini. Kalian lihat, saya menggunakan filter ini. Kita ingin menampilkan jenis buah. Caranya, kalian klik pada panah jenis, kemudian kalian buang hewan dan sayur. Blanknya dibiarkan karena jika kalian membuang blanknya, maka subtotal akan hilang ya. Kita oke saja. Nah, maka dia hanya menjumlahkan bagian buah saja seperti itu ya. Nah, dari contoh ini fungsi subtotal hanya menghitung jumlah dari sel atau baris Excel yang terlihat saja. Nilai-nilai yang tersembunyi oleh filter Excel akan diabaikan ya. Jadi dia menghitung jumlah dari buah. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk kode 109 pada rumus subtotal seperti contoh ini. Nah, seperti ini. Jika kita memasukkan 109, kita menggantikan 9 dengan 109, maka dia akan sama saja. Tetap 65. Bagaimana kalau kita munculkan lagi hewan dan sayur? Nah, totalnya tetap 109 ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode 9 dan 109 sama-sama digunakan untuk memakai fungsi sum atau penjumlahan data pada fungsi atau rumus subtotal Excel. Nah, lalu apa beda kode 9 dan 109 pada fungsi subtotal ini? Sekilas, kedua kode angka 1 sampai 11 ya, 1 sampai 11 dimaksudkan di sini ya. 1 sampai 11 ini ya, 1 sampai 11, 1 sampai 11 ya. Dan 101 sampai 111 memang tidak ada bedanya karena keduanya sama-sama mengabaikan baris data yang terfilter ya. Perbedaan kode angka pada subtotal ini akan terlihat jika baris-baris data kita sembunyikan secara manual melalui menu hide unhide, baik melalui perintah menu ini ya, menu format, kemudian hide and unhide, maupun perintah menyembunyikan baris dengan klik kanan mouse hide unhide ya. Perhatikan contoh ini ya, menggunakan rumus fungsi subtotal pada video ini. Kalian lihat yang jelas bagaimana saya melakukannya. Nah, perbedaannya 109 dengan 9. Kita lihat. Kita menggunakan 9. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan apa bedanya 109 dan 9 ya. Nah, ini bedanya. Kita lihat di sini. Seperti tadi ya. 9 ketika kita ubah, kita menghapus atau kita menyembunyikan hewan dan sayur, maka hasilnya 65. Dia tetap 65. Kita ubah 9 ini menjadi 109.
dan totalnya sama saja, 65. Ya, kita kembalikan lagi. Oke, kita unhide. Nah, kita ganti di sini menjadi 9. Ya, kemudian kita menyembunyikan secara manual melalui format hide dan unhide. Nah, kita tidak menyembunyikannya pada referensi sel atau rank seperti itu. Nah, kita coba lihat bedanya. Kita blok hewan dan sayur. Kemudian kita ke menu format, kita hide row. Nah, hasilnya akan tetap 109. Nah, bagaimana kalau kita mengubah ini menjadi 109? Kita lihat. Dan yang terjadi adalah dia menjumlah apa yang sedang ditampilkan. Tetapi kita menggunakan 9, dia tetap menjumlah walaupun yang ditampilkan kita hidden. Nah, perbedaan seperti itu. Ya. Nah, pada kedua contoh ini data disembunyikan atau terhidden secara manual atau bukan hasil filter Excel, ya. Dari kedua gambar tersebut terlihat ada perbedaan jika menggunakan dari kedua contoh tadi. Terlihat ada perbedaan jika menggunakan kode angka 9 dan 109 untuk fungsi subtotal. Excel yang digunakan kode 9 menghasilkan total 160. Sedangkan subtotal Excel yang menggunakan kode 109 ya, 109 menghasilkan total 65. Seperti itu. Nah, selain memiliki kelebihan hanya menghitung nilai sel yang terlihat atau mengabaikan baris-baris tersembunyi, kelebihan lain dari fungsi subtotal adalah mengabaikan fungsi subtotal lain yang ada pada referensi sel atau rank. Nah, berikut contohnya. Nah, perhatikan contoh rumus subtotal pada data berikut ini. Kita lihat. Kita copy dulu. Ya, kita copy. Sudah kita pastekan di bagian ini. Ini aja ya, kita pastikan. Kemudian ini kita tulis lagi nomor. Kemudian nama. Tadi jenis ya. Nama, jenis, nama dan jumlah. Oke. Di sini kita tambahkan dulu satu field. Ya, tambahkan dulu insert. Oke. Di sini kita tambahkan lagi insert. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan membuat rata-rata dari hewan, kemudian rata-rata dari buah dan rata-rata dari sayur. Seperti ini. Oke. Di sini saya tulis rata-rata hewan. Oke. Kita max and center. Oke, kemudian kita copy, paste di sini, kemudian kita paste lagi ke sini. Oke, kita tinggal gantikan saja di sini rata-rata buah. Oke, di sini rata-rata sayur. Oke, di sini saya kasih warna dulu. Di sini saya kasih warna kuning. Di sini warna kuning. Warna kuning. Kuning. Di sini saya kasih warna biru saja. Ya, saya kasih warna biru. Warna biru. Oke, nah di sini saya kasih warna hijau aja. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu
rata-rata dari hewan terlihat menggunakan fungsi subtotal. Sama dengan subtotal, ya, bisa diklik aja 2 kali. Oke. Langsung 101 titik koma diblok saja, ya, dari 10 sampai 5. Kemudian baru tutup kurung, enter. Ya. Kemudian sama rata-rata buah subtotal, ya, 101 blok saja dari 20 sampai ke 15. Tutup kurung, enter. Kemudian untuk rata-rata sayur sama, kita lakukan hal yang sama, subtotal 101 titik koma buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, saya ingin mengubah angkanya sedikit. Sini 10, 20. Oke, saya ganti sini 15. Oops, sorry. Saya ganti 15. Oke, pas 15. Kemudian di sini saya ganti 20, 30. Oke, di sini saya ganti 10. Oke ya. Di sini saya ganti jadi 40. Kemudian di sini 30, 20. Oke, pas. Nah, kita ketengahkan. Oke. Nah, di sini fungsi subtotal dari masing-masing rata-rata dari masing-masing jenis hewan. Seperti ini. Ya. Dengan fungsi subtotal kita lebih gampang untuk menyusun perhitungan statistik pada Microsoft Excel karena kita tidak perlu meletakkan penyesuaian ulang yang boleh jadi akan menambah kesulitan dalam mengolah data-data pada Excel seperti itu ya. Nah, di sini kita coba subtotal kita sandingkan dengan average ya. Kita coba ya. Oke, di sini saya copy dulu. Saya copy. Paste di sini. Di sini adalah rata-rata total. Ya. Nah, saya buat rumusnya seperti ini. Subtotal, ya. Kita oke. Sama dengan subtotal. Di sini saya kasih 101 lagi. Titik koma. Saya blok dari nomor 10 sampai ke 20. Seperti itu ya. Sekarang saya tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil rata-rata dari ini 15 ditambah 20 di 15 ditambah 20 ditambah 30 ya. 15. Oke. Kita coba hitung manual. Oke, sama dengan 15 ditambah 20 ditambah 30. Nah, hasilnya kan 65. Kita bagi 3. Ya. Kita bagi 3. Sama dengan dibagi 3. Nah, hasilnya akan 21, ya. Hasilnya akan 21,666 sekian, seperti itu ya. Jadi benar ya. Nah, itu adalah penggunaan subtotal untuk menghitung rata-rata ya. Nah, bagaimana? Kita hapus dulu. Oke. Bagaimana kita menggunakan average atau average ya? Kita copy dulu. Ctrl C, Ctrl V. Rata-rata total menggunakan average. Ya, rata-rata total menggunakan subtotal. Oke, sini. Nah, di sini kita ubah rumusnya. Sama dengan average buka kurung ya. Kita blok dari sini dari 10 sampai ke 15, kemudian titik koma kita blok lagi dari 20 ke 10
titik koma lagi, dan kita blok lagi 40 sampai 20. Oke, enter. Nah, hasilnya akan sama seperti itu ya. Demikian pembahasan kita tentang fungsi atau rumus subtotal pada Microsoft Excel. Sekarang kita ke pengertian fungsi count Excel. Fungsi count adalah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Jadi, Anda bisa menggunakan fungsi count pada Excel untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data, angka, atau number dari sebuah rank atau array. Barangkali banyak yang menganggap fungsi ini sama dengan fungsi sum yang masuk dalam kelompok fungsi maths and trig, matematik, dan trigonometri. Perbedaan fungsi sum dan fungsi count adalah pada nilai yang dihitung. Fungsi sum menghitung jumlah total nilai data, sedangkan fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik atau kemunculan data. Berikut adalah cara menggunakan fungsi count pada Excel. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi count? Simak video berikut ini. Pertama, saya akan mengisi atau membuat tabel. Saya akan mengisikan dengan data. Oke. Nah, kemudian dalam data ini saya isi angka 2000. Kemudian A, B, C. Kemudian 4000. 2000 atau 3000. Def dan 3500. Oke, saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat rumus yang akan kita gunakan pada data ini. Kita lihat di sini. Contoh sama dengan, sebentar saya besarkan dulu tulisannya, 24. Oke. Sama dengan count, buka kurung, kita blok semuanya yang ada di data ini dari 2000 sampai ke 3500. Kita tekan enter dan hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Nah, kalian lihat di sini. Rumus count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka pada rank J47 sampai J52. Hasilnya adalah 4. Nah, pada rank tersebut, sel yang berisi teks tidak ikut dihitung sebab fungsi count pada Excel hanya menghitung data numerik saja. Jadi dia menghitung angka 2000, 4000, 3000, dan 3500. Seperti itu. Nah, rumus Excel yang dipakai untuk menghitung data numerik pada rank ini J47 sampai J52 adalah seperti ini. Saat menggunakan fungsi count pada rumus Excel, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jika menggunakan fungsi count untuk menghitung banyak sel yang berisi angka, sel yang bernilai numerik, baik dalam format desimal, akunting, tanggal, atau waktu, dan lainnya akan terhitung. Nah, perhatikan contoh seperti ini. Nah, di sini ada data 2. Data. Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini. Di sini ada data 1235. 1235 sepertinya ini adalah time. Bukan ya. Mana tadi? Kok saya jadi lupa? Oh, ini. Oke, 1235. Kemudian 12. Nah, 20 aja. Kita ubah jadi tanggal. Oke.
kemudian di sini ada 10 juta. Kita ubah jadi currency. Nah, seperti ini. Kemudian di sini 3000. Oke, kasih titik 120. Di sini kalau tidak ada salah ada persen ya. Persen, oke, persen. 120%, dan yang terakhir 45,50. Oke, kita ketengahkan. Oke. Nah, di sini ya, kita akan menghitung. Kita akan lihat contoh daripada fungsi count ya. Contoh daripada fungsi count. Di sini dikatakan ya, fungsi count untuk menghitung banyak sel yang berisi angka. Ya. Jadi, yang berisi angka dalam format desimal, accounting, tanggal atau waktu, dan lain-lain akan terhitung. Nah, untuk pembuktiannya kita coba saja. Sama dengan count, buka kurung, kita blok semua, tutup kurung, dan enter. Nah, hasil 6 kita hitung. Berapa hasil? Apakah hasil 6 ini ya? Apakah hasil 6 sama dengan ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terbukti kalau bahwa count itu akan menghitung numerik ya, numerik baik dalam format desimal, accounting, tanggal atau waktu, dan lain-lain akan terhitung seperti itu. Ya, bisa dipahami untuk fungsi count itu sendiri. Oke, kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini saya ada data satu, data lagi. Nah, di sini saya akan membuat 2 data. Ya, di sini yang pertama itu 2000, kemudian ABC, kemudian 4000, kemudian 3000, kemudian dev, dan yang terakhir 3500. Oke, kemudian data kedua, saya akan memberi di sini name sama dengan, atau ini biasanya keluar jika rumus kalian ada yang salah ya. Jadi saya manual saja. Kemudian di sini pagar div slash 0 tanda seru. Kemudian di sini true 12:35. Sini tanggal 12/06/2014. Sini saya ubah jadi tanggal. Oke. Short time long date. Oke, short date aja. Ups, salah ya. Seperti ini mungkin. Oke. Kemudian di sini ada 10 juta. Kita ganti menjadi currency. Oke, 100 juta. Kita ketengahkan. Kita ketengahkan semua ya. Oke. Nah, di sini saya ingin menghitung total dari numerik yang sudah ada di sini. Kita lihat, kita coba warnai di sini. Dia tidak mungkin akan terhitung. Ini dan ini tidak akan terhitung. Ya, jadi terhitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seharusnya. Nah, kita coba menggunakan rumus pada count atau fungsi count. Di sini ada 2 cara. Cara pertama adalah count ya, sama dengan count. Kita blok ya. Kita blok dari H60 sampai dengan sampai dengan I65. Kita enter. Ya, kan? Maka hasilnya akan 7 karena dia seperti tadi, dia hanya menghitung angka numerik ya. Dia hanya menghitung angka saja.
Nah, ini cara kedua. Sama dengan count, buka kurung, ya. Ini kita blok dari 2000 sampai 3000. Titik koma, ya, kita blok dari 1235 sampai ke 100 juta. Ya, pada selnya, ya, kita blok dari H60 sampai dengan H65. Kemudian kita blok lagi dari I63 sampai dengan I65. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, angkanya akan tetap 7 karena dia menghitung angka-angka yang ada di sini seperti ini. Oke, paham ya? Jika argumen berupa array atau referensi sel, maka rumus count hanya akan menghitung angka dalam array atau referensi. Sel kosong, nilai logika, teks, atau nilai kesalahan dalam array atau referensi tidak dihitung. Pada rumus COM Excel, nilai kesalahan atau teks yang tidak dapat diterjemahkan menjadi angka tidak terhitung. Nah, video ini, ya, atau keterangan di video ini dikecualikan jika nilai logika dan teks yang mempresentasikan angka diketik secara langsung ke dalam daftar argumen rumus count Excel. Pada kasus ini, nilai-nilai teks yang mempresentasikan angka, misalnya true, false, ya, dan angka-angka yang ditulis dalam tanda petik akan dihitung sebagai angka. Nah, berikut contohnya, kita lihat di sini ada data, ya, data. Kemudian di sini true, kemudian false. Di sini ada petik 1 2 3 petik. Kemudian di sini ada 15.000. Di sini ada false dan true. Oke, kita coba hitung. Kita ketengahkan dulu. Oke, nah kita hitung. Oke, seharusnya, ya, yang terhitung hanya angka 15.000. Ya, kita tandai dulu. Yang sini kita tandai kuning. Ya, kita tandai kuning. Nah, seharusnya yang terhitung dalam count itu hanya 15.000. Ya, karena seperti yang dijelaskan tadi hanya numerik. Ya. Sama dengan count, buka kurung, kita blok. Enter. Nah, yang terhitung maka 1. Nah, yang dimaksud kecualian adalah kenapa ada pengecualian. Di sini kita lihat, ya, jika kita menseleksi, ya, kita menseleksi data yang di dalamnya. Nah, kita lihat di sini. Maka yang muncul adalah bukan lagi 1, melainkan 6. Kita coba bersama-sama. Jika Anda ingin menghitungkan nilai true-nya sebagai angka, false-nya sebagai angka di dalam count, kita hanya perlu, ya, kita hanya perlu menuliskan rumusnya di dalam sini, menuliskan angka atau hurufnya di sini. Contohnya, kita bisa lihat true, ya, true, titik koma, kemudian false, titik koma, ya, kemudian 1 2 3, kemudian 15.000, kemudian false, dan yang terakhir adalah true. Maka yang terpanggil adalah 6 karena dia memanggil langsung dari dalam rumus count. Dia memanggil langsung. Dia bukan menyeleksi dari referensi sel. Paham ya? Enter. Nah, maka yang terhitung adalah 6. Seperti itu, ya. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai logika true atau false langsung ke dalam rumus count, maka akan dianggap sebagai angka. Begitu pula angka yang dimasukkan dalam tanda petik, ya, tanda petik ganda, ya, tanda petik ganda yang seharusnya dianggap sebagai sebuah teks. Nah, oke, sekian penjelasan tentang cara menggunakan fungsi atau rumus count pada Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekian video ini. Bye-bye.